Kita akan mulai, kita akan menaikkan pujian dulu. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita sama-sama memuji di rumah masing-masing ya. Silakan Pak Kristianto. Shalom, selamat malam. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bisa berjumpa secara virtual untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami tetap percaya bahwa Engkau selalu bekerja di dalam hidup kami. Ada perkara yang baik, perkara yang indah yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Hadirlah di tengah-tengah pemuridan malam hari ini Tuhan. Biarlah roh-Mu bekerja di tengah kami. Dan kalau sebentar kami akan memuji, menyembah-Mu, biarlah Engkau hadir dalam pujian penyembahan kami, Engkau dipermuliakan, dan hadirat-Mu menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Hanya Yesus yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari saudara, kita nyanyikan lebih sungguh lagi, katakan Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Kami cinta Kau Tuhan, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sama-sama ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut
menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari sembah, sembah Kau ya Allahku. Amin. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, Kau yang terindah, Kau yang termanis, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami meninggikan nama-Mu. Biarlah setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan, Engkau dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur. 1 menit saja. Masing-masing kita mengucap syukur. Musik tetap jalan, mari kita mengucap syukur. Setiap hari kita dengar berita kematian. Setiap hari kita dengar berita kematian. Kita melihat pemeliharaan Tuhan atas kita. Kita mengucap syukur semua atas kebaikan Tuhan. Hari ini pun yang ikut pemuridan beberapa orang adalah survivors, penyintas. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara angkat hatimu naik dan kita mengucap syukur. Ini adalah kesempatan di mana kita menunjukkan kasih yang sebenarnya. Orang di situasi yang seperti ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan untuk semua pemeliharaan di saat-saat sulit seperti ini. Hamba bersyukur Tuhan untuk kesabaran Tuhan menghadapi kami selama ini. Tetap ajar kami. Malam ini pun ajar kami melalui firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Ajari kami kebenaran yang bisa mengubah hidup kami. Sehingga kami menjadi yang seperti yang diharapkan Tuhan terjadi untuk kehidupan kami. Siapapun kami, dimanapun kami berada hari ini, Roh Kudus bisa menjangkau kami. Membawa hati Bapa, membawa pikiran, membawa pengertian, membawa keinginan Bapa untuk hidup kami. Kami siap dengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bisa bertemu malam ini. Bapak Ibu Saudara, kita ada di masa yang sangat sulit ya.
sangat sulit. Tetapi kalau kita sekarang ini bisa belajar kebenaran firman Tuhan, sungguh kita sangat bersyukur oleh karenanya. Sebenarnya malam ini saya bicara untuk kitab Wahyu terus ya. Pasal 4, 5, 6 harusnya mulai 4, 5, 6. Tetapi karena satu pertimbangan, saya akhirnya mundurkan menjadi 2 minggu depan untuk saya bicara Wahyu. Ya, kalau kita bicara mengenai kelirumologi ya, keliru itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata keliru dalam KBBI adalah salah ya. Terus kilaf. Jadi kalau saya keliru, saya kilaf, saya silap ya. Seperti orang nendang bola terus sepak bola tuh barusan nendang ke gawangnya sendiri. Terus kemudian sesat, itu yang paling mengerikan. Terus kemudian ada namanya tertukar ya. Nah, saya tidak panjangkan, tetapi sebenarnya kekeliruan inilah yang sebenarnya merusak kekristenan. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, sebenarnya kekeliruan ini sudah jadi sesuatu yang dipahami sebagai sebuah kebenaran. Saya ambil contoh, ada bule datang ke Indonesia, ada orang Amerika datang ke Indonesia, kemudian naik bis. Ketika naik bus, dia duduk di belakang mengamati, ya dia kaget, dia ngomong sama temennya, orang Indonesia banyak yang pintar bahasa Inggris ya. Temennya yang orang Indonesia dikatakan, lah bagaimana kamu tahu? Lah itu ngomongnya, kalau bisnya mau berhenti, mereka teriak, stopping here, gitu. Loh, ketawalah orang Indonesia. Kenapa? Karena yang dikatakan stopping here itu ternyata bahasa Indonesia, stopping here, ya. Stopping here, jadi stopping here. Mirip bukan? Nah, inilah kekeliruan itu. Jadi stopping here jadi stopping here. Nah, kekeliruan. Saya kasih tahu kekeliruan yang kedua. Pada saat saya masih SMP, SMA, zaman dulu itu ada zaman kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu gini loh. Kalau misalnya manggil nama itu dengan manggil nama sebutan. Ya, misalnya orangnya gemuk, makanya namanya Agus, jadi Agus Gendut. Kita panggil namanya Dut, Gendut. Kalau yang kurus ada bahasa Surabaya ceng ya, ceng gitu. Nah, tapi ada kenakalan kedua. Nah, kenakalan kedua itu saya pernah keliru dan kemudian jadi heboh satu kampung. Kedua itu adalah manggil nama teman dengan manggil nama bapaknya, Saudara. Ya, saya punya teman Agus, bapaknya namanya Bambang. Jadi udah kebiasaan, Saudara. Jadi kalau ke rumahnya itu bapaknya karena nggak ada di rumah, makanya saya panggilnya Bang gitu. Biasanya dia yang keluar. Nah, satu ketika saya datang ke rumahnya, Saudara. Bapaknya ada di rumah. Nah, saya ngetok pintunya, saya katakan nama bapaknya, Pak, Bambang ada, Pak? Itu, Saudara. Pak, Bambang ada, Pak? Tahu nggak, Saudara? Nggak ngomong ABCD, Saudara. Saya dilempar sendal. Saya nggak kena, saya lari, dilempar sendal kedua, Saudara. Saya lari, Saudara. Saya lari di sepanjang kampung itu. Ternyata kenapa? Sudah bertahun-tahun di sini saya manggil teman saya itu Bambang. Nggak sadar kalau namanya dia itu Agus, bukan Bambang. Nah, kekeliruan inilah yang akhirnya membuat saya jadi malapetaka, Saudara. Saya nggak berani ke rumah teman saya lagi. Nah, seperti itulah setan. Setan itu tidak akan muncul di hadapannya orang Kristen itu sebagai makhluk yang bertanduk, terus matanya merah, berkuku hitam. Nah, tidak akan seperti itu. Menyesatkan kekristenan tidak akan dengan cara seperti itu. Makanya kalau rumah berhantu, kalau misalnya saudara kontrak rumah dan rumah saudara berhantu, orang Kristen hebat. Udah tahu rumahnya berhantu. Misalnya Pak Kris jadi gembalanya saudara, langsung ngundang Pak Kris. Nah, Pak Kris datang bukan sendiri, dengan pasukan, bawa gitar, saudara, nyanyi dalam nama Yesus, belum lagi rumahnya diminyai semua. Makanya kalau setan muncul dalam rumahnya orang Kristen, itu setan goblok, setan bodoh. Karena kalau nyerang, doanya keroyokan lagi ya. Kalau nggak mempan seperti itu, orang Kristen doa puasa. Wah, seperti itu. Nah, untuk menyesatkan orang Kristen dengan cara apa? Iya, membelokkan isi Alkitab. Dan orang Kristen, apalagi orang-orang Kristen baru, yang males baca firman Tuhan, itu gampang sekali dibodohi. Apalagi ternyata kekristenan jadi bisnis gede. Ya,
Teman-teman yang di Malaysia mungkin tidak ada, tapi di Indonesia ada istilahnya Coy Yesus. Nah, apa namanya? Bisnis Yesus. Tadi saya teleponan dengan seorang yang cukup punya nama hebat di Indonesia. Istrinya seorang penyanyi, ya penyanyi rohani yang luar biasa. Dia itu loh bisa dinasehati loh. Sama saudaranya dikatakan apa? Kamu masuklah sekolah tinggi teologi. Loh, buat apa? Lumayan lah kamu. Kalau kamu masuk sekolah tinggi teologi, minimal kamu 4 tahun jadi pendeta. Lah itu loh, 2 tahun jadi pendeta. Dia tunjuk satu orang. Dia 2 tahun jadi pendeta. Udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri. Kenapa? Iya, ternyata bisnisnya bisnis apa? Bisnis Yesus. Tanya, yang diberitakan pasti bukan Tuhan yang benar. Makanya banyak orang-orang Kristen yang mohon maaf, jangan marah sama saya, karena gagal di dunia sekuler, merasa terpanggil untuk jadi pendeta. Yang banyak hal yang terjadi seperti ini. Nah, kita buka Matius 24 ayat yang ketiga. Saya udah sering sekali ngomong ini ya. Mungkin beberapa di antara saudara-saudara sudah hafal. Nah, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Garis bawahi kata sendirian ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Kami itu 12 murid. Dan juga ada perempuan-perempuan yang ngikutin Yesus. Ini sebelum Yesus disalib. Ya, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi, apa ini? Bait suci akan diruntuhkan tahun 70. Ya, kalau yang bila mana itu dalam waktu yang sebentar lagi. Itu tahun 30, tahun 70, beda 40 tahun. Dan apakah tanda kedatanganmu? Dan tanda kesudahan dunia. Sudah jelas kok, Alkitab mencatat akan ada kesudahan dunia. Bumi ini bukan rumah kita. Makanya kita jangan nyanyi Heal the World. Gitu, nggak usah nyanyi lagunya Michael Jackson. Karena bumi ini tidak akan jadi lebih baik. Menunda kehancuran bumi mungkin bisa. Tetapi meniadakan kesudahan dunia nggak pernah bisa. Ya, Kementerian Lingkungan Hidup itu ada untuk mencegah kerusakan lebih cepat. Tetapi meniadakan itu beda. Makanya sekali lagi, alat-alat kedokteran dan obat itu hanya bisa menunda kematian, tetapi meniadakan kematian itu tidak mungkin. Nah, coba bayangkan ya, Tuhan Yesus itu menjawab dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Ayat yang keempat. Pertanyaannya 3, Tuhan Yesus jawab serangkaian jawaban, tapi jawaban pertama itu yang mengejutkan. Tidak bombastis, tetapi ayat 4 bunyinya gini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi gini loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahwa di depan itu ada yang namanya penyesatan yang terencana, terstruktur, dan masif. Jadi gini, Tuhan Yesus setelah dibaptis, dibawa ke padang gurun, ya. Ada juga terjemahan, kalau Bapak Ibu Saudara ke Israel, Saudara ke Jericho, ada namanya apa? Mount of Temptation, ya, gunung pencobaan, ya. Menurut para ahli, disitulah Tuhan Yesus dicobai. Nah, setan itu mencobai Yesus selalu dengan kata-kata gini, ada tertulis, saudara. Nah, iblis itu jeli, ya, iblis itu jauh lebih tua dari umurnya manusia. Jadi pada saat Yesus turun sebagai manusia, Filipi 2 ayat 5, Yesus turun sebagai manusia bisa lapar, bisa haus. Dengar, kalau iblis mencobai, itu bukan pencobaan sandiwara, bukan settingan, bukan seperti saudara kalau mengurus SIM, sudah dibayar di belakang, tinggal saudara jalani ujian pura-pura. Nah, bukan seperti itu. Iblis tahu Yesus lapar, Yesus bisa haus, Yesus sebagai manusia, dengar, ya, bisa berbuat dosa, punya potensi untuk berbuat dosa, makanya dicobai. Kalau Yesus tidak punya potensi berbuat dosa, tidak mungkin dicobai. Makanya cara yang paling mudah, orang lapar, orang haus, saudara, ya, orang exhausted, orang sedang kelelahan luar biasa habis puasa yang lama, ya, iblis make. Nah, ini loh yang luar biasa. Iblis itu mencoba Yesus dengan apa? Cocokologi. Nah, kelirumologi. Diambil satu ayat, kemudian dimunculkan, meniadakan ayat-ayat yang lain.
untuk siapa ayat itu ditulis, latar belakangnya itu bagaimana. Ya, karena Yesus itu TKP-nya, tempat kejadian perkara di Israel, jadi abaikan yang namanya bahasa asli. Iblis ngomong nih batu jadi roti, jadiin nih roti. Masalahnya siapa dulu yang nyuruh dan konteksnya apa? Waktu Yesus disuruh loncat dari hubungan bait suci, waduh, bait sucinya Herodes dibawa ke sana. Wah, itu entah bagaimana caranya ya. Itu teknologi teleportasi yang hebat. Disuruh turun, diambillah ayat. Ini loh, iblis suka main comot sana, comot sini. Nah, kalau main comot sana, comot sini, ini yang akhirnya kekristenan jadi rusak. Ya, sama seperti saya tadi manggil teman saya yang namanya Agus, saya panggil namanya Bambang, padahal Bambang itu nama bapaknya. Akibatnya apa? Saya dilempar sandal, nggak cukup satu, dua, nggak cukup dua. Saya diuber sampai masuk rumah saya. Dan sampai hari ini saya ingat. Makanya sekali lagi sekarang, kekristenan juga seperti itu. Kita mesti hati-hati. Kisah para Rasul 17 ayat 6. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa orang saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Ini terjadi kerusuhan gara-gara Paulus dan Silas, Bapak Ibu Saudara. Di sebuah kota, dan kemudian terjadi apa? Mereka diseret. Nah, dengarkan. Katanya orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia, tuduhan kepada Paulus dan Silas. Berkata seperti ini, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Ada bahasa Inggrisnya, tolong dimunculkan bahasa Inggrisnya. But when they didn't find them, they dragged Jason and some other brothers before the city official and shouted, this fellow who have turned the world upside down have come here too. Coba perhatikan. Turn the world upside down. Jadi orang-orang Kristen saat itu dituduh apa? Orang yang menunggang balikkan dunia. Ya, menunggang balikkan dunia. Jadi apa yang dikatakan dunia itu sebagai satu tatanan yang indah, yang bagus ya saudara. Tetapi ketika kekristenan yang benar, ternyata berbeda. Makanya orang-orang Kristen yang benar itu berani berkata loh, dunia ini bukan rumah. 2-3 tahun yang lalu ketika saya khotbah mengenai memindahkan hati ke surga, banyak orang ketawa. Ketika saya bilang mempersiapkan hari kematian, semua orang ketawa. Tetapi hari-hari ini, mulai 1,5 tahun, orang itu akrab dengan berita kematian. Kita sungguh-sungguh, kita lebih dalam lagi ya. Kenapa disebut turn this world, dunia ini, upside down? Kenapa? Ya karena menunggang balikkan apa yang dipercaya oleh masyarakat. Kata orang-orang di luar sana, kalau disertai Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelancaran, keamanan. Tapi kenyataannya, saudara, orang Kristen awal, dari tahun 30 sampai tahun 380, orang Kristen itu ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, lalu dibunuh. Ini loh makanya tanya sekarang, konsepnya berbeda. Mari kita periksa lagi. Ayo Kak Ana, buka Kejadian 1 ayat 26. Jadi kekeliruan itu sudah masif, saudara. Jadi seakan-akan, wah, kalau disertai Tuhan pasti aman. Disertai Tuhan pasti tenang. Kata siapa? Ayo Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa itu unik, Bapak Ibu Saudara. Gambar dan rupa. Gambar itu apa? Selem. Selem itu apa, Bapak Ibu Saudara? Komponen Tuhan ada di situ. Punya pikiran, punya perasaan, dan menghasilkan kehendak. Kalau rupa itu apa? Nah, rupa ini perlu yang namanya respon manusia. Kalau saudara periksa ayat 27, Adam hanya diciptakan menurut gambar. Pikiran, perasaannya ada. Nah, tapi rupa itu proses. Makanya Tuhan kita
datang kepada Adam itu setiap hari untuk mengisi pikiran dan perasaan. Perhatikan, kita periksa Roma 3 ayat 23. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ini loh yang terjadi ya. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pengen lagi ketemu. Makanya diusir keluar dari Taman Eden. Tanya saudara, pada dikatakan kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Mati secara fisik? Tidak. Perhatikan sungguh-sungguh ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sebenarnya dalam bahasa aslinya bukan kata kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kekurangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Tidak memenuhi standar kemuliaan seperti yang diharapkan Tuhan. Ini yang bahaya. Standarnya nggak nyampe. Misalnya nih, mahasiswa mau skripsi. Harus semua mata kuliah sekian SKS, pasti terpenuhi dulu. Orang tidak bisa skripsi, orang tidak bisa tesis, orang tidak bisa disertasi kalau tidak memenuhi apa yang disyaratkan. Adam dan Hawa ketika melanggar, itu bukan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kekurangan kemuliaan Allah. Artinya, dia tidak bisa lagi memenuhi standarnya Tuhan. Jadi, waktu itu jatuh, ya, manusia dengan Tuhan putus sama sekali. Perhatikan, waktu Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus ngomong selesai, maka kita memiliki potensi untuk memiliki kemuliaan Allah kembali. Jadi ikut Tuhan itu bukan kemudahan. Justru kita itu awal dari masalah adalah ketika kita ikut Tuhan. Kenapa? Saya berkata harga kita sudah dibayar. Dan kita ikut Tuhan. Nah, waktu kata harga kita sudah dibayar, kita mesti ngerti pada zaman itu adalah zaman perbudakan. Seseorang kalau mau beli itu dengan harga yang sudah ditentukan. Sebelumnya kita dimiliki iblis, tapi ketika Tuhan Yesus sudah tebus kita dengan darahnya, kita berganti kepemilikan. Berganti kepemilikan itu jadi punyanya Tuhan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kita tidak bisa main seenak-enaknya sendiri. Seakan-akan kalau ikut Tuhan, Tuhan yang ngikutin kemauan kita. Kalau boleh kata kasar, kita dimiliki Tuhan, kita ini budaknya Tuhan. Pada saat kita menyerahkan hidup ke Tuhan, harusnya hari itu kita kehilangan hak. Nah, ini keliru toh. Nah, banyak orang Kristen seolah-olah kalau ikut Tuhan, itu seolah-olah, maaf ya, Tuhan itu semuanya, pokoknya yang membantu kemudahan. Tuhan itu jadi comforter yang membuat kita hidup nyaman di bumi ini. Kalau saudara tidak paham di sini, saudara tidak akan berani pakai ayat ini. Enggak semuanya hamba Tuhan berani ngomong, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Justru kebenarannya adalah, sudah jarang sekali di Indonesia ada orang yang berani mengajarkan di mimbar-mimbar, sebab hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa disebut keuntungan? Karena kematian itu tanda Bapak Ibu sudah selesai. Ngerti ya? Nah, kita kehilangan kemuliaan Allah untuk mencapai, untuk bisa memenuhi ya standar Allah, diperlukan Roh Kudus untuk kita mencapai apa? Standarnya Tuhan. Nah, orang-orang Kristen menanggapi ini ketika jadi Kristen sudah tidak lagi ngejar kemuliaan Allah, tidak mengejar lagi standar Allah, tapi yang dicari apa? Mujizat. Yang dicari mujizat. Pak Michael Sony, apakah cari mujizat itu salah? Perhatikan sungguh-sungguh. Mujizat itu semeion. Artinya apa? Penunjuk arah. Makanya saya analogikan, KKR itu kebaktian kebangunan rohani, crusade, revival, yang ada di lapangan-lapangan, orang buta melihat, orang lumpuh jalan, orang mati bangkit, itu ditujukan pada siapa? Nah, ditujukan untuk mereka yang belum kenal Yesus. Makanya seringkali kita ngelihat ada hamba Tuhan, saya sebut namanya Peter Yongren. Wah, luar biasa.
Hamba-hamba Tuhan luar biasa, dipakai buat siapa? Untuk mereka yang belum kenal. Simeon itu apa? Penunjuk arah. Kalau saudara dari Malang mau ke Jogja, dari Surabaya ke Jogja nggak tahu jalan. Kalau nggak tahu jalan, saudara gampang, tinggal lihat penunjuk jalan. Nah, kata penunjuk jalan itu Simeon, itulah mujizat. Kenapa Yesus harus buat mujizat? Gini loh, Yesus tuh anak tukang kayu sederhana, punya workshop sederhana, bukan orang kaya. Keluarga Yesus di dunia itu namanya Yusuf sama Maria itu nobody. Makanya kalau Yesus memulai pelayanan, terus ngaku-ngaku dia anak Allah, mereka pasti akan melotot, who are you? Siapa kamu? Kamu juga bukan muridnya Rabi terkenal ini. Tidak. Nobody. Makanya ketika Yesus ngomong, aku anak Allah, nggak ada satupun yang mau percaya. Makanya Yesus harus buat mujizat. Baru mata mereka terbuka. Itu pun masih banyak yang nggak percaya. Ngerti ya? Nah, sama seperti kita pada saat kita baru jadi Kristen, seakan-akan mudah semuanya. Beberapa kesaksian dari antara kita. Ngomong apa? Belum berdoa, baru ada di pikiran, baru ada di hati, dijawab doa kita. Seringkali kan gitu kan? Ya loh, seringkali kan gitu. Wah, langsung udah dijawab doa kita. Ya, saudara mesti tahu konsepnya. Saudara masih seperti bayi, saudara. Kalau bayi itu nangis, itu tandanya lapar. Mama yang kasih ASI akan buru-buru. Bahkan mama yang baik baru ngelihat anaknya lapar, belum ngoek, belum nangis, mamanya langsung gendong dan taruh di dadanya, anak-anak ini minum ASI. Nah, ini. Tapi kalau seiring dengan kedewasaan, anak saudara kalau umur 3 tahun minum ASI, mamanya malu. Apalagi umur 12 tahun. Ditanya makannya anaknya ibu apa? Oh, ASI. Malu, umur 12 tahun kok minum ASI. Ya, harusnya minum yang lain atau makan yang lain. Ngerti ya, saudara? Ya, kalau gitu orang Kristen yang ngomong mujizat-mujizat, dengerin saudara. Tuhan itu punya tatanan. Nah, orang-orang Kristen kan seneng jargon-jargon yang seperti ini. Khotbah dari mimbar. Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya. Kita percaya Tuhan yang sama, yang kita sembah. Lautan terbelah, Dia akan membelah persoalan kita. Katakan amin, saudara. Itu dah. Apalagi dengan jargon. Tuhan akan berperang bagi kita. Kita cukup diam. Maka Tuhan akan berperang melawan debt collector yang akan menagih kita. Pinjaman-pinjaman online yang kita buat selama pandemi. Tuhan akan berhadapan dengan mereka. Kan gitu toh. Udah saudara percayakan sama Tuhan. Akan ada mana setiap hari. Apalagi ketika kita dengar pesan-pesan yang berkata seperti ini. Tuhan akan meluaskan daerahmu. Nanti kalau kamu punya rumah 52 meter persegi akan dibesarkan Tuhan jadi 100 meter persegi. Yang 100 meter persegi akan dilebarkan jadi 200 meter persegi. Bukan Tuhan kita. Tuhan kita itu ngajar apa? Ngajar tanggung jawab. Makanya kenapa orang-orang yang misalnya sakit kolesterol, asam urat, trigliserid, dan berkata, aku perlu mujizat. Terus dikasih mujizat tiap kali. Mujizatnya apa? Kolesterolnya 0, asam uratnya 0, trigliseridnya 0, gula darahnya 0. Orang ini nggak akan jadi tanggung jawab. Tubuh adalah bait Roh Kudus, dia tidak akan tanggung jawab. Dia akan makan buah selagi. Setelah itu dia akan makan apa? Makan sak kepenak EDW. Makan babi kecap yang sancamnya, yang lemaknya, minta ampun itu. Sampai ketika ditaruh, dipanggang itu, saudara, lemaknya itu meleleh, saudara. Dan itu yang membuat orang makan, nggak apa-apa kok. Kenapa? Nanti perlu mujizat lagi. Tuhan tidak akan seperti itu. Makanya kalau pelajar, para mahasiswa, misalnya datang gini, Kak, tolong doain, Kak. Kenapa? Saya mau ujian. Saya tanya, belajar enggak? Enggak, Kak. Tapi kan perlu mujizat. Kan mujizat kan ada. Mujizat itu nyata. Kira-kira kalau Tuhan nolong untuk orang-orang yang tidak belajar, terus tiba-tiba apa? Tuhan ingatkan. Itu bukan Tuhan, saudara. Tuhan melecehkan tatanannya sendiri. Ada tabur, ada tuai. Ya kalau saudara sudah tahu orang tua saudara diabetes, kakek nenek diabetes, engkong diabetes,
Ya saudara minum Coca-Cola 1 minggu 3 kali 3 liter. Minum kopi manis, mak gede 1 hari. Terus saudara, aku percaya mujizat. Saudara melecehkan Tuhan, keliru. Itu ke Bandung naik ojek. Nggak nyambung, Jack. Terus dia bilang, Tuhan, aku cinta gadis itu. Tuhan, Engkau bisa membuat dia jatuh cinta padaku walau dia tak cinta padaku. Hah? Dan meminta Tuhan, katakan apa? Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Hati manusia milikmu. Buat dia jatuh cinta padaku. Lambeto. Ngerti nggak saudara? Nggak bisa, Tuhan punya tatanan, saudara. Nah makanya kenapa saya ketat untuk pernikahan? Ya karena semua ada aturannya. Dan aturan-aturan ini menyusun kekristenan yang agung. Ya, kayak misalnya nih, wali kota Solo barusan nih saya terima kabarnya kena COVID. Ya memang karena tugasnya harus berkunjung kemana-mana, sudah pakai masker 2, sudah pakai face shield, ya tetap saja kena. Nah, tetapi kalau saudara jelas-jelas COVID, setelah itu saudara bilang apa? Nggak ada COVID, nggak ada konspirasi. Nggak ada COVID, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan melindungi saya dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Sambil nyanyi keluar dari rumah, kiri kananku ada Tuhan, atas bawahku ada Tuhan. Apa itu COVID? Setelah itu kena COVID, saudara berdoa gini, Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi? Malaikat yang paling kurus ngomong apa? Salahmu sendiri. PPKM malah keliling-keliling sendiri. Nggak bisa. Ada tatanan. Ya, saudara, makanya kalau saudara bilang keliru, ya udahlah, saudara harus ngaku ya Tuhan aku keliru selama ini. Ya, kalau saudara katakan apa? Laut terbelah. Laut terbelah itu hanya 2 kali, saudara. 1 waktu mereka keluar dari Mesir, kedua masuk tanah Kanaan. Ya, mana itu ada, saudara? Karena mereka tidak bisa kerja. Karena mereka tiap hari jalan, ada mana. Tapi kalau saudara tiap hari kerja, minta beras turun dari langit, sebaiknya saudara tinggallah di bawahnya gudang Bulog, badan usaha logistik beras. Supaya minimal ada beras yang jatuh ke rumah saudara. Ngerti nggak saudara? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, untuk kita kekurangan, kehilangan, tidak mencapai standar Tuhan, kita mesti berhati-hati. Karena standar tinggi seperti itu, maka saudara mesti hati-hati dengar pengajaran. Tidak semua pengajaran saudara bisa terima. Nah, kita buka sama-sama Yakobus 3 ayat 1. Ada beban yang sangat berat buat para guru-guru. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru atau mau jadi pendeta. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa sebagai guru atau sebagai pendeta, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Makanya orang Kristen itu kalau mau jadi hamba Tuhan, tidak bisa cocokologi. Makanya banyak yang keliru. Perhatikan lagi ayat yang berikutnya. Markus 9 ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan itu kalau saudara ke Israel, saudara akan ketemu batu kilangan yang sangat besar, biasanya itu untuk menggiling buah zaitun itu jadi minyak. Dan itu ukurannya gede. Dan itu digerakkan oleh keledai. Dan batu kilangan itu ditaruh di kepala. Setelah itu apa saudara? Lalu dibuang ke laut. Tuhan kita concern sekali dengan penyesatan. Karena penyesatan itu luar biasa. Nah, banyak orang-orang Kristen yang sekarang tidak sadar. Kalau sebenarnya diarahkan dengan kebenaran yang di perjanjian lama. Janji-janji perjanjian lama. Padahal janji perjanjian lama, kalau saudara lihat konteks, sekali lagi, teks tanpa konteks, itu sebenarnya pembodohan. Itu firman dipakaikan buat siapa? Saya berbincang dengan istri saya. Betapa jahatnya Daud itu. Pada saat dia niduri Batsheba, dan itu bukan suka sama suka. Itu pemerkosaan. Makanya itu yang dilihat
oleh anaknya yang memperkosa adiknya sendiri. Pada saat Batsheba itu hamil, dia kirim utusan ke Daud mengatakan, aku hamil. Ketika Batsheba hamil, dia panggil Uria dari medan peperangan. Waktu dipanggil, sengaja dibuat mabuk. Terus dikatakan apa? Pulang. Dengan pikiran dua. Kalau pulang, dia akan bersetubuh dengan istrinya. Pada saat bersetubuh, dia bisa bicara apa? Itu anakmu, bukan anakku. Jahat kan? Ada penipuan di dalamnya. Yang kedua, ada hukum perang orang Israel. Jadi kalau lagi perang, seorang prajurit, seorang panglima, dari jajaran paling rendah sampai paling atas, tidak boleh pulang ke rumah dan tidur dengan istrinya. Tidak boleh bersetubuh dengan istrinya. Tidak boleh. Dan itu ancaman hukumannya apa? Pasti mati. Karena Uria jelas tahu bahwa peperangan ada hukum perang dan dia setia sekali pada Raja Daud, dia tidak pulang. Jahat ya. Makanya kita tuh hanya melihat Raja Daud itu bagusnya saja. Iya Kak, tapi kan ada bunyi firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Iya saudara. Tapi kita ngelihat sisi Raja Daud yang kejamnya luar biasa. Dia tabur, dia tuai. Orang Kristen harus belajar hukum tabur tuai ini. Makanya ketika membangun bait suci, tidak diperbolehkan tuai. Jadi itu rangkaian dari kehidupan Daud yang tangannya bergelimang darah. Makanya kalau kita melihat ada janji, kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Pernah dengar kan? Saya sengaja untuk deskripsikan sejarahnya Israel supaya saudara melek. Saudara lihat, kita ini diajari iman perjanjian lama, ayat perjanjian lama. Seolah-olah katakan, lu lihat Israel Jaya. Saudara lihat Israel Jaya, itu sekarang negara yang hebat kuat. Lu lihat itu pembelaan atas Israel. Saudara mesti ngelihat, sekarang ketika melewat proses, Tuhan kita janji untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, apa semuanya masuk? Enggak. Yang tua-tua enggak masuk, saudara. Yang muda yang masuk. Berarti ternyata gini, Tuhan itu kalau memberi janji sesuatu, itu pasti ada tuntutan yang harus dipenuhi. Ada tuntutan yang harus dipenuhi. Makanya ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, itu orang-orang baru. Yang lama itu sudah mati di padang gurun 40 tahun, saudara. Gara-gara apa? Kedegilan. Gara-gara apa? Stubborn. Gara-gara keras kepala. Gara-gara apa? Bersungut-sungut. Ngerti ya? Makanya saudara yang ngaku-ngaku Israel rohani itu mikir sekarang. Orang Israel itu masuk tanah Kanaan. Itu tidak permanently loh, saudara. Dari mereka masuk dan hidup mereka happily ever after. Enggak. Raja Saul ya, itu mulai kejayaannya naik. Setelah itu digantikan Raja Daud. Raja Daud itu puncak. Setelah Raja Daud ada Raja Salomo. Saudara, lihat, banyak hamba-hamba Tuhan meng-highlight Salomo dengan kekayaannya, tapi tidak pernah membahas kejatuhan Salomo. Maaf, ini pendapat Michael Sony secara pribadi. Ya, karena Tuhan punya tatanan, dasarnya ini. Saya tidak yakin Salomo nanti di pengadilan akan lolos begitu aja. Karena di akhir hidupnya, di awal disertai Tuhan. Tapi di akhir, dia menjual jiwanya demi cinta istri-istrinya. Tuhan bukan dipermainkan, makanya nggak bisa lah. Gadis-gadis ketika ada orang yang beda agama, terus ngomong gini, nggak apa-apa, aku mengucapkan kalimat yang itu, nggak apa-apa. Asal hatiku ke Tuhan. Loh, di depan manusia saja kamu nggak ngakui kok. Makanya nggak bisa. Makanya saya lihat ada beberapa orang, perempuan hebat yang katakan, walaupun aku nggak menikah, nggak apa-apa. Kalau dia nyuruh aku pindah agama, nggak bisa. Karena Yesus satu-satunya. Nah, iya satu-satunya. Yesus bukan terutama, saudara. Yesus satu-satunya. Jangan jual imanmu pada jamrong. Ngerti, saudara?
Raja Israel Sarumo berakhir. Perhatikan. Tuhan itu robek, pecah itu kerajaannya. Kerajaan terpecah menjadi Israel di utara dan Yehuda di selatan. Makanya ada kerajaan utara, kerajaan selatan. Tahun 722 sebelum Masehi, Israel utara dihancurkan. Asyur. Saudara masih lihat toh? Ada hamba Tuhan yang nggak ngerti sejarah yang ngomong apa? Kamu akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Ya Tuhan akan berperang melawan kamu. Tahun 722 dihancurkan. Saudara tahu ya, kerajaan utara itu sampai sekarang 10 suku itu tidak diketemukan. Makanya ada penipuan. Penipuannya apa? Ditemukan suku Israel yang hilang. Di mana? Di Papua. Di mana? Di Ambon. Yang ada di Papua ternyata penipuan karena buntut-buntutnya duit. Nah, perhatikan sungguh-sungguh. Tahun 605 sebelum Masehi, Israel Selatan kalah oleh Nebukadnezar. Kenapa? Karena janji Tuhan itu bersyarat. Aduh, gitu loh. Bingung. Ngambil ayat, katakan Israel jaya. Israel akan dibela Tuhan. Nih, lihat. Israel Selatan kalah oleh Nebukadnezar dari Babel. Pembuangan bangsa Yahudi yang pertama. Tahun 597, pembuangan bangsa Yahudi yang kedua ke Babel. Miris toh? Saudara? Ya, sedih sekali. 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babel. Pembuangan bangsa Yahudi yang ketiga. 539 sebelum Masehi, Babel jatuh ke tangan Persia dan Media. 537 sebelum Masehi, Kores kedua memulangkan bangsa Yahudi ke Israel. 458 sebelum Masehi, Raja Artasasta berkuasa, pemulangan bangsa Yahudi yang kedua. 444 sebelum Masehi, pemulangan gelombang 3. Nah, saya teruskan aja lagi. Teruskan, saudara. Tahun 331, Persia jatuh. Yunani, Alexander Agung, Alexander the Great menguasai Israel. Jadi kalau saudara lihat, jayanya di mana? Jayanya itu hanya apa? Pada saat kerajaan Daud. Nah kalau saudara tidak belajar gini, saudara akan ngotot. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Pancangkan tali kemahmu lebar-lebar. Tuhan akan memperluas wilayahmu. Tanah yang kamu injak akan jadi milikmu. Coba saudara keliling ke real estate, ke Citraland. Injek-injek tanah itu. Jangan injek-injek, kencingin sekalian. Bisa nggak jadi milik saudara? Saya lihat ada satu pendeta kesaksian. Dia katakan apa? Tuhan suruh saya untuk bangun gereja. Saya injek-injek tanahnya. Dan saya kencingi tanahnya. Dan saya percaya itu jadi milik saya. Tuhan suruh saya ada di tanah itu. Dan Tuhan suruh saya mengaum. Tahu kenapa Tuhan suruh saya mengaum? Karena singa itu menandai wilayahnya. Mengaum. Coba saudara mengaum, saudara. Di real estate, di perumahan. Habis jalan keliling-keliling. Habis mengencingi. Dan saudara mengaum. Saudara, saya yakin gak lama kemudian. Yang namanya security akan manggil rumah sakit jiwa terdekat. Saudara akan diangkut ke dalamnya. Saya bacain sedikit, saudara. Tahun 63 sebelum Masehi, Romawi menguasai Israel. Bayangin. Jatuh bolak-balik dari Babel. Saudara baca lah, patung yang dilihat oleh Daniel dulu. Ya, itu 100% terjadi. Menguasai Israel, Yehuda tetap dipimpin oleh imam besar. Di tahun 37, Herodes Agung berkuasa. Bayangin. 4 tahun sebelum Masehi, Yesus lahir. Ya, tahun 70, kota Yerusalem dihancur leburkan. Panglima Titus. Tahun 614, invasi Persia. 636 sampai 1099 Masehi, Crusader berkuasa, perang salib luar biasa. Dan setelah itu, seperti kita tahu, mereka terserak. Baru tahun 48 mereka kembali. Tanya, Pak Michael Sonic, kok Israel bisa jadi hebat seperti itu? Saudara tahu the power of kepepet. You know what I mean, the power of kepepet? Dikelilingi oleh bangsa-bangsa besar. Mau nggak mau mereka apa? Usaha sungguh-sungguh.
kerja sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh, harus sehat. Makanya fighting spiritnya luar biasa. Makannya diatur, hidupnya diatur. Nggak semuanya orang Israel itu pintar. Makanya kalau orang menyebut, keliru sekali, nyebut bahwa itu Holy Land. Bukan Holy Land. Holy Land itu saat Musa ketemu dengan semak belukar yang menyala dan berapi. Itu suruh melepas kasut. Itu hanya sementara. Itu kudus. Waktu Musa ketemu dengan Tuhan, terima 2 loh batu. Itu juga tidak boleh disentuh. Lihat saudara ke Israel, saudara boleh lihat di Google. Sebelum ada pandemi, itu ada namanya apa? Gay Parade. Paradenya LGBT di sana. Salah satu ibu kota LGBT yang terkenal di dunia. Itu di Tel Aviv. 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah saya masih ingat, mereka meluaskan sampai ke Yerusalem. Garis kerasnya nusuk salah satunya dan mati. Salah satu gay yang ada. Di sana ada tukang copetnya. Saya dengan Kak Ana waktu ngelewatin Old Jerusalem, itu ada tukang copetnya. Tukang copetnya bukan hanya bisa bahasa Indonesia, tapi bisa bahasa Indonesia gaul. Lebih parah lagi, bisa bahasa Batak, bisa bahasa Jawa. Makanya saya berkata, kalau punya duit, jangan mimpi ke Israel. Sudahlah, lebih baik buat biaya pendidikan anak kamu, buat beli rumah yang selama ini kontrak. Kenapa? Kita nunggu Yerusalem baru. Kita tidak ada ketentuan di kekristenan untuk naik ke tanah suci. Karena kekristenan tidak punya tanah suci. Tanah suci kita nanti kalau kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, itu tanah suci kita. Jadi yang di sini, yang orang tuanya berkata, mami nggak mau mati, papi nggak mau mati kalau belum nginjek tanah Israel. Jelaskan. Ada Yerusalem baru, ada langit baru, bumi baru. Daripada dihabisin buat ke Israel, ya kalau punya duit nggak apa-apa. Kalau rumahmu sudah rumah sendiri nggak apa-apa. Kalau biaya kuliah anakmu ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya, jangan sampai utang, apalagi pinjaman online. Pinjaman 1,4 bisa jadi 17 juta, saudara. Ini loh, keliru lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu dikatakan, kamu harus kudus seperti Yesus kudus. Tidak mungkin. Ya mungkin loh, nggak mungkin. Saya kan hanya terdiri dari darah dan daging. Sudah tahu kamu darah dan daging. Sukaannya makan pecel. Suka pete, jengkol. Sudah ngerti. Dan ayat ini diberikan, kamu kudus seperti aku kudus. Bukan gini, kamu kudus kalau bisa kudus. Kamu kudus kalau kamu mampu kudus. Kamu kudus kalau niat kudus. Enggak ada. Kamu kudus sebab aku kudus. Saudara ngomongin, nggak nurutin Michael Sony, saudara akan menyesal nanti di pengadilan nanti. Mending persiapan sekarang, saudara. Mending persiapan sekarang, saudara. Ya sama seperti anak-anak yang ujian. Saudara, nggak apa-apa, tenang, ujian masih 6 bulan lagi. Tenang, masih 3 bulan lagi. Tenang, masih bulan depan. Tenang, masih minggu depan. Begitu hari hanya SKS, sistem kebut semalam. Wah, belajar semua. Pada hari hanya, saudara. Ketika lihat kertas ujian, dia terharu. Kenapa? Tidak ada satupun soal yang dia bisa. Dan apa yang terjadi? Ngitung kancing, saudara. A, B, C, D. Yang mana jawabannya? B. Yang mana jawabannya? A. Kalau surga nggak bisa gitu. Kita akan dihakimi menurut kata Alkitab loh ya. Kita akan dihakimi menurut perbuatan. Amin kan? Nah, ini loh orang Kristen ya. Kita mesti belajar sekarang kebenaran dan tidak boleh meleset. Kekurangan kemuliaan Allah itu kemelesetan. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Tuhan Yesus loh yang ngomong. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dan mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, Tuhan Yesus ngomong ini loh. Saudara tahu terjadinya saat apa? Orang Kristen mula-mula ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dibunuh. Dan pada zaman tahun 30 sampai tahun 380, mereka diserahkan oleh ayahnya sendiri. Mereka diserahkan oleh istrinya sendiri. Mereka diserahkan oleh anaknya sendiri. Mereka diserahkan oleh menantunya sendiri. Ayat ini fungsi. Dikatakan apa? Dipisahkan. Artinya kenapa? Rela namaku dicoret dari kartu keluarga. Rela aku tidak dianggap anak. Asal aku setia pada Tuhan. Hormat kepada orang tua tidak kurang. Ketika mereka diserahkan, saya baca dalam sejarah, mereka tetap mengasihi. Seorang ibu yang baru melahirkan, anaknya merah masih baru keluar, tali pusernya masih baru dipotong. Anak itu ditaruh di tahanan sebelah, jeruji besi, dan dia ditaruh sebelahnya. Anak ini lapar, saudara. Prajuritnya ngomong apa? Kalau kamu mau menyusui anak kamu, sangkali Yesus. Ini anak pertama, firstborn. Hati mama pengen nyusuin anaknya. Tetapi yang terjadi adalah apa? Aku tidak akan menyangkali Yesus. Dan di depan matanya dia terjadi. Anak ini mati perlahan. Tuhan Yesus bawa pemisahan. Kalau kita dikatakan jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak dalam Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh bergaul sama sekali. Kita bisnis dan lain sebagainya, silakan. Tetapi kalau kita duduk diam, di rekan-rekan di kalangan pencemooh, kalau mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas, mereka tidak satu DNA. Kita punya potensi untuk rusak. Makanya kekristenan itu luhur, tinggi. Waktu raja mengadakan pesta, undang semuanya. Di perempatan-perempatan undang. Itu diumumkan. Itu tidak seketika itu juga langsung dibawa. Enggak. Itu terjadi beberapa hari kemudian. Baru pesta digelar. Raja datang ke para undangan. Mingles dengan seluruh undangan. Tapi dia menemukan satu orang yang tidak pakai pakaian pesta. Orang ini keliru. Nganggap bahwa, oh everybody welcome. Ismin, kita akan diterima apa adanya. Saat kita terima Yesus, kita diterima apa adanya. Tetapi untuk jadi anak-anak Allah, untuk jadi mempelai anak tunggal Bapa, yaitu Yesus, diperlukan kerja keras, pikul salib, sangkal diri. Dan itu harganya mahal. Berlakunya seumur hidup. Makanya dikatakan, kamu kok nggak pakai pakaian pesta? Apa pakaian pesta? Kekudusan. Hari-hari ini gereja makin nggak bicara kekudusan. Holiness itu nggak dibicarakan. Makanya kalau kita bicara holiness, kita akan dituduh. Banyaklah dituduh. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata, maka Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, jika di kayu sunemu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, jika hidup keagamaanmu, kekristenanmu dalam praktek, jika kekristenanmu dalam perbuatan tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya perhatikan, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan sungguh-sungguh, saudara. Ini ayat yang menyakitkan. Mengerti ya sampai di sini ya Bapak Ibu Saudara? Nah, ini loh kelirunya. Jangan-jangan kita over PD hari ini. Wah, Tuhan Yesus di atas kayu salib, tetelestai. Sudah selesai. Yang selesai itu Yesus, jangan GR. Yang selesai Yesus. Kamu itu waktu percaya Yesus, itu permulaan. Kapan selesainya?
kalau kamu dipanggil Tuhan. Makanya kita itu harusnya bisa melihat sudah sampai sejauh mana perjalanan hidup kita. Kita berani kok ngomong sama Tuhan. Malam ini dah, atau besok pagi ngomong gini, Tuhan sudah seneng nggak lihat hidupku? Tuhan seneng nggak lihat kelakuanku? Kalau pria-pria di sini, pertama ikut Tuhan, ya lihat cewek cantik itu lewat, lihat rok mini, waduh kalau nggak dilihat, mubasir Kak. Tapi kalau saudara ikut Tuhan sudah lama, tumbuh usia rohanimu, dan kau masih cari belahan dada, engkau masih cari rok yang mini gitu loh ya. Dan saudara niat masuk surga. Saya masih ingat adik rohani saya bilang, Kak, itu kan kelemahan. Itu bukan kelemahan, saudara. Dosa. Saudara ngaku cinta Tuhan. Tapi kalau saudara mencium aroma sesuatu, mengingatkan masa lalu. Ini kan gagal move on. Perhatikan, bedain nama kelemahan sama dosa. Beberapa usia itu sudah bau tanah gitu loh. Sebelum bau tanah itu didahului dengan bau minyak kayu putih terus. Jadi kalau saudara pasti ada bau-bauan semuanya. Nah, bau minyak kayu putih, bau bangleng, bau macam-macam. Nah, bentar lagi saudara bau tanah. Maafkan, jangan nanti ngomong salibkan dia gitu loh beberapa orang. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara. Ayo. Jangan sampai keliru. Ada banyak sebenarnya masih saya mau ngomong banyak sekali. Saya katakan gini loh Saudara, ada tatanan. Jangan pakai ayat ini tuh jadi pemerkosaan. Burung di udara dipelihara. Bunga di padang dia hiasi. Tuhan pasti akan menolong saya. Tuhan pasti akan menolong saudara. Kalau saudara kerja keras, saudara tidak mungkin miskin. Saudara belajar sungguh, tidak mungkin bodoh. Saudara jaga kesehatan, tidak mungkin sampai saudara sakit. Ya, di rumah saya ini Malang. Saya tinggal di kabupaten. Burung itu banyak. Banyak pagi-pagi itu berkicauan. Mereka tidak hanya pinter nyanyi, saudara. Mereka cari biji-bijian, cari serangga, beberapa cari ikan. Di malam hari itu di sini ada burung hantu, ada owl, ada burung hantu. Burung hantu itu selalu bunyi tiap malam, saudara. Dia tuh cari tikus, cari cecak, cari tokek, bayangin. Hanya burung yang dalam sangkar, yang biji-bijiannya jatuh sendiri. Wahai kau burung dalam sangkar, itu. Ngerti nggak, saudara? Hanya bunga plastik yang akarnya tidak cari air, tidak cari mineral. Ngerti ya, saudara? Bunga di padang dia hiasi, bunga ini kerja keras. Minta jodoh kok di kamar. Tuhan kirim jodoh, Tuhan. Spesifikasi tinggi sekian, ini sekian. Gak mungkin jodohmu turun dari plafon. Setelah berdoa, amin. Plafon jebol, brul gitu. Terus dikatakan apa? I'm yours. Aku milikmu. Yuk kawin. Gitu. Gak mungkin. Kecuali tukang talang. Kayaknya saya bingung pendeta-pendeta itu, saudara. Tumpang tangan, saudara. Kibarkan surat hutang. Dalam nama Yesus, katakan dalam nama Yesus. Hutang itu adalah iblis. Yang ngutangi ada di situ. Robek dalam nama Yesus, tekanan darahnya orang yang ngutangi. Turun separuh, saudara. Saturasi oksigennya turun separuh. Robek dalam nama Yesus nyanyi. Ku menang, ku menang. Ya hutangnya harus dibayar. Nanti ya, hidup bertanggung jawab, kejar kekudusan, pindahkan hati ke surga. 3 itu aja. Saudara kan siap kok. Sangkakala bunyi. Wah, saudara pasti terangkat. Bisa jadi sangkakala juga dalam bentuk apa? Ambulan. Saudara dijemput. Bukan bagaimana kita mati, kecuali bunuh diri. Tapi kemana kita pergi. Kita berdoa. Kami bersyukur malam ini.
bersyukur untuk kebenaran. Masih banyak sekali kekeliruan. Kami malam ini mungkin hanya 2% atau 1% membahasnya. Karena waktu, Tuhan. Ajari kami yang membuat Engkau senang. Engkau satu-satunya. Engkau bukan yang terutama. Engkau bukan prioritas. Engkau satu-satunya. Kami mau hidup bertanggung jawab. Jadi ayah yang baik. Jadi anak yang baik. Jadi suami, jadi istri, jadi mertua. Jadi pekerja yang baik. Yang ibadah kami itu adalah apa yang kami kerjakan buat Tuhan, itu ibadah kami. Sehingga setiap hari kami beribadah. Setiap hari kami pujian penyembahan, hati yang penuh syukur. Hidup menghormati Tuhan dengan penghormatan semestinya. Itu pujian penyembahan lebih dari sekedar lagu dan instrumen. Terima kasih Tuhan. Beri kami kesempatan untuk berjuang. Memenuhi standarnya Tuhan. Untuk hidup kudus, hidup bertanggung jawab, dan memindahkan hati ke surga. Kami siap jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga ketika orang-orang melihat kami, mereka akan melihat wajah Yesus. Mereka akan melihat tangan Yesus. Mereka akan melihat kaki Yesus. Mereka akan melihat ada hati Yesus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya minta tolong Elsa untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk. Silakan. Yang pertama ada dari Kak Mariana. Kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Lalu apakah mujizat itu ada? Mujizat itu apa sih? Mujizat itu adalah penunjuk arah. Ya, untuk orang-orang Kristen awal-awal nggak apa-apa lah. Segala sesuatu mungkin dibantu Tuhan. Tetapi perhatikan, seiring waktu Tuhan akan mendidik kita melalui Roh Kudus untuk hidup bertanggung jawab. Waktu orang kehilangan kemuliaan Allah atau kekurangan kemuliaan Allah, ini bicara mengenai moral, kekudusan, dan etika. Makanya banyak orang-orang Kristen yang secara kacamata umum, orang-orang ini jiwanya tidak sakit. Mereka bisa jadi orang-orang yang kekurangan kemuliaan Allah, kita kenal sebagai orang-orang yang dalam tanda petik santun atau jadi orang baik. Namun di kacamata Allah, kacamata Bapa di surga yang punya standar luar biasa, mereka sakit. Karena kenapa? Tuhan punya standar. Makanya di Nine, ya, komunitas kecil kita ini, saya ketatin, ayo sungguh-sungguh gitu. Karena pada saat kita terima Yesus, itu jalan. Untuk apa? Kita dikembalikan ke rancangan semula. Kalau Kak Ana mau nambahkan, silakan loh ya, Kak Ana. Saya mau jelaskan dosa asal aja ya buat saudara Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dari mana sih dosa asal itu? Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saya dan Kak Sony sudah pernah jelaskan ya, bahwa buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan buah harafiah. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah cara berpikir yang salah, ya. Karena itu kan buah pengetahuan. Kenapa disebutnya buah pengetahuan, bukan buah pir, bukan buah kesemek gitu ya. Karena itu konsumsi dari pikiran. Nah, ketika pikiran manusia itu mengkonsumsi pengetahuan yang salah, ideologi yang salah, prinsip-prinsip hidup yang salah, yang tentunya ini disesatkan oleh si iblis yang ada di Taman Eden itu, maka manusia akhirnya menyimpang dari kebenaran Tuhan. Itu yang kelirimologi itu yang tadi Kak Sony jelaskan. Dan Hawa terus-menerus disesatkan oleh iblis, maka hubungan dengan Allah itu terputus. Karena manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Jadi bukan makan terus jatuh dalam dosa, bukan, ya. Nah, itu yang namanya dosa asal. Jadi dosa asal tuh bukan diwariskan secara mistik, tetapi ketika cara berpikir Adam dan Hawa itu salah, maka dia tidak bisa mengajarkan yang benar kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pun demikian, terus-menerus sampai kita sekarang. Saya kasih contoh gini. Kalau misalnya orang tuanya matre, maka anaknya pasti matre. Orang tuanya ngajarin anaknya dari kecil. Orang tuanya orientasinya uang, terus pokoknya yang terpenting adalah uang. Yang lain nomor 2 gitu. Bahkan dalam berbisnis pun misalnya
apapun dihalalkan asalkan dapat uang. Nanti ketika anaknya sudah mulai remaja, orang tuanya pasti bilang gini, Noni, kalau cari jodoh, cari yang kaya. Maka si anaknya ini punya pola pikir, dia nggak peduli orang itu pinter atau enggak, sopan atau enggak, bener atau enggak, karakternya gimana, yang penting dia kaya. Kenapa? Nah ini yang namanya dosa asal, ini yang namanya dosa warisan. Sehingga otomatis karena dari orang tuanya udah salah, dan itu diwariskan turun-temurun. Maka secara psikologi, secara genetik, manusia ini sudah rusak. Ya, kalau misalnya orang tuanya emosional, ngomongnya bentak-bentak, gampang marah, anaknya juga begitu. Gampang kalau diganggu sama temannya, dikit-dikit tonjok. Kenapa? Karena dia seperti itu di rumah. Anaknya sedikit nakal, digebuk. Jadi dia sampai sekolah, ada anak lain ini ditonjok. Nah, itu yang namanya dosa yang diwariskan, dosa warisan, dosa asal. Jadi asalnya adalah kejatuhan dari Adam dan Hawa, dan terus kita kan dari nenek moyang yang sama. Itu yang namanya dosa asal. Nah, segambar dan serupa, tapi baru segambar. Segambar itu apa? Segala komponen di dalam diri manusia ini yang sama, yang dimiliki juga Allah, itu diwariskan kepada kita. Kita ini bukan robot. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot. Itulah mulianya manusia. Tuhan berbagi karakternya dengan manusia. Tuhan bisa berpikir, manusia bisa berpikir. Kalau binatang berpikirnya terbatas. Ya, tidak bisa menciptakan pesawat terbang kalau binatang. Nah, Tuhan punya perasaan, manusia punya perasaan. Tuhan punya keinginan, manusia punya keinginan. Tapi ini semua belum serupa, belum sekualitas. Pikirannya manusia belum sekualitas dengan pikirannya Tuhan. Keinginannya manusia belum selaras dengan keinginannya Tuhan. Perasaannya manusia belum seperti perasaannya Tuhan. Emosi itu nggak salah. Karena kita dijadikan sebagai manusia yang memiliki gambar Allah. Allah punya emosi, kita punya emosi. Emosi itu nggak salah. Tapi emosi itu harus tepat. Kalau manusia nggak punya emosi, maka manusia jadi robot. Ya, manusia itu punya emosi. Tuhan Yesus bisa marah, tapi marahnya itu tepat. Ketika Tuhan Yesus melihat bait Allah dijadikan tempat berdagang, Tuhan Yesus marah. Tapi Tuhan Yesus nggak asal marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Enggak, Tuhan Yesus enggak begitu. Nah, makanya kita harus mengelola pikiran, perasaan, dan kehendak keinginan kita ini harus selaras seperti yang Tuhan mau. Seperti contoh yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Oke, saya kira cukup. Pertanyaan selanjutnya, Elsa. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Widya Stuti. Kak mau tanya, berarti mujizat itu tergantung kehendak Allah sendiri ya? Lalu kriteria apa aja Kak manusia bisa mengalami mujizat? Terima kasih. Ya, mujizat itu tergantung kehendak Allah. Pasti. Tetapi kita lihat kriteria apa saja Kak manusia bisa mengalami mujizat. Tuhan itu melihat kedewasaan rohani kita. Makanya hal sebagai hamba Tuhan tidak gampang-gampang doain orang. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan mujizat. Ada orang yang sedang menuai dari hasil perbuatannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Tuhan sedang mendidik dia. Misalnya saya analogikan gini. Kalau saudara punya anak 3, dan anak 2 ini nakalnya minta ampun, sehingga mecahin vas bunganya mama. Papa akan menghukum. Kamu berdiri di ujung sana, angkat kaki 1, pegang kuping. Nah, waktu masa kecil saya kayak gitu dulu soalnya. Anak yang ketiga ngebantu. Nggak boleh minum air ya, 2 jam ya. Anak yang ketiga ngambilin air. Minum kok. Minum C. Loh, dia lagi dididik sama papanya. Nah, makanya kalau kita jadi hamba Tuhan, kalau orang sedang dididik Tuhan, dan saya katakan, Tuhan tolong dia, loh, lagi dididik kok. Saya ini barusan tunjukin nama Kak Ane di grup saya. Saya ikut grup, ada hamba-hamba Tuhan, saya katakan, nih, untuk menghadapi COVID, katanya gitu, untuk mereka yang terpapar COVID. Pendeta terkenal, bahasa roh keras-keras. Diucapkan buka mulut dan keras-keras. Sorry saya. Hilanglah patah sampai kayak gitu. Lah lupa loh bahasa roh itu apa.
Bahasanya antara Tuhan dengan kita. Nun sewu ya Pak Billy ya, saya ambil contoh ya. Anaknya Pak Billy ngomong, Mama dengarkan saya ini semua. Kayak apa? Kayak lagunya metal. Cik, 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 wah, wah, gitu. Ya anak Edian nih. Ngerti nggak? Fungsi bahasa itu apa? Bukan mantra, saudara. Yang lebih cocok kalau diucapkan keras-keras dengan megahertz sekian. Sehingga telinga Tuhan peka. Tidak tahan akhirnya. Ya wes, ya wes, ya wes. Sembuh, sembuh, sembuh. Gitu. Ini kan anak tantrum gitu loh. Bocah yang minta mainan. Kayak anjingnya istri saya itu loh. Nggak mau makan gitu. Mau kawin. Kalau nggak dikawinkan nggak mau makan. Ya mati aku, pokoknya mati. Nah kalau saudara gitu sama Tuhan, ya mati yo. Coba misalnya saya ambil contoh. Tuhan minta gitar, harga 500 juta. Terus bahasa roh keras-keras. Dan gitu loh saudara, dipercaya gitu. Jadi kriterianya apa? Tuhan itu mendidik, Widi. Tuhan itu mendidik sesuai dengan umur rohani kita. Dan Tuhan itu ngukur yang namanya mujizat atau enggak. Mujizat itu diajari oleh Kak Ane, salah satunya adalah apa? Kalau itu spektakuler dan itu mustahil luar biasa, itu mujizat. Tetapi kalau kita yang sudah bertambah umur rohani, kita tidak memerlukan yang spektakuler. Kita memerlukan tuntunan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Itu lebih dari segalanya. Katakan apa? Dari Sadrak, Mesak, Abednego. Perhatikan. Kalau Tuhan mau tolong kami, Dia Tuhan kami. Kalau Tuhan tidak menolong kami, Dia tetap Tuhan kami. Itu iman dewasa. Jadi, ayo tumbuh ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Kak Daniel Kurniawan. Ada 2 pertanyaan, Kak Son. Yang pertama, Kak, untuk menghadapi pandemi, sakit yang parah, ancaman dari orang-orang yang memuji kekristenan, apakah boleh kita melakukan perjamuan kudus setiap hari supaya kita sembuh dan dilindungi Tuhan? Stop dulu di sini. Perjamuan kudus itu untuk apa tuh? Kalau engkau ngangkat roti, kalau engkau minum anggur, ingatlah penderitaan Yesus. Bukan ini sarana untuk kita terlindungi dari pandemi, terlindungi dari musuh-musuh kekristenan. Dengar, saya terlibat di kuasa kegelapan cukup lama. Saya pernah katakan saya lahirnya indigo. Saya tahu banget. Ada dukun yang nyerang orang Kristen. Nah, orang yang diserang ini pada saat itu mengadakan perjamuan kudus di rumah. Terus dukunnya bilang, aku enggak bisa nyerang kamu. Karena kamu sedang minum darah sama makan daging. Loh. Nah, itu. Iblis itu bisa pinter ya. Bisa dibalik kebenaran itu disisipkan penyesatan. Disisipkan kekeliruan. Wah, setelah orang itu kesaksian, dukunnya akhirnya terima Yesus. Dan kemudian muncul pengajaran. Minumlah perjamuan kudus, supaya kamu tidak mempan santet. Wah, berbondong-bondong orang minum perjamuan kudus. Padahal fungsi perjamuan kudus buat apa dulu? Lukas 22 ayat 19. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku. Yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini. Highlight. Menjadi peringatan akan aku. Jadi bukan untuk terhindar dari pandemi. Di satu tempat, saya pernah dengar ceritanya. Kekeliruannya terjadi. Iblis itu paling pinter itu. Dibelokkan. God, rumah saya buntu, saya ambil anggur perjamuan. Tak tumpahkan ke situ. Loncer. Ngalir. Aduh. Saudara tahu, di salah satu sekolah training pelayanan di Jawa Tengah. Waktu itu, asrama peserta training itu, septic tanknya penuh. Satu orang bicara, ayo kita praktek iman. Kita pakai minyak urapan. Jadi,
mahasiswa-mahasiswa itu keliling di septic tank. Diurapilah septic tank itu. Ditengkingi dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu terjadi 3 hari. 3 hari, saudara, berapa perut yang mules, yang kebrojolan. Gara-gara apa? Menantikan mujizat. Menantikan kuasa minyak urapan. Karena saking gatelnya salah satu orang di situ yang ngerti kebenaran. Hanya nelpon satu. Jasa sedot WC, saudara. Mereka udah keliling 3 hari. Tukang sedot WC datang, saudara. Hanya 2 jam plus. Bacain apanya Elsa. Oke, pertanyaan kedua, ketika terpapar COVID-19, doa seperti apa yang kakak anjurkan? Doa peperangan menengking penyakit, atau doa pertobatan, atau doa berserah kepada kehendak Tuhan? Terima kasih, Kak. Doa itu apa sih? Doa itu ngobrol dengan Tuhan. Tidak ada formula khusus untuk COVID. Nggak ada formula khusus. Ini doa buat COVID, ini doa perlindungan. Masih ingat ya awal-awal COVID ya? Tiba-tiba Mazmur 91 diucapkan pagi, siang, malam. Hasilnya, banyak yang kena COVID. Nggak ada formula khusus. Kalau berdoa, berdoalah. Serahkan hidup ke Tuhan, tapi hiduplah bertanggung jawab. Ya, ada orang-orang yang kena COVID. Dikatakan apa? Aku nggak percaya. Aku percaya mujizat. Lah, penulis kitab Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, itu tabib, dokter. Dia itu menyaksikan di sekeliling banyak mujizat terjadi. Tapi dia percaya. Penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan. Ingat ya, kalau kita menyerahkan hidup sepenuh, bukan berarti kita tidak hidup bertanggung jawab. Kalau kita menyerahkan hidup sepenuh, bukan berarti kita keluar tanpa masker, tanpa hand sanitizer. Kalau kita menyerahkan hidup sepenuh, contohnya ini, di masa pandemi gini, ya kita pasti jaga diri baik-baik dong. Coba sih sekarang kita lihat, mana ada gereja yang tidak ada orang yang meninggal karena COVID. Macam-macam pengajaran kok. Disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini, formula ini, formula ini. Bahkan ada yang pernah saya dengar yang paling parah adalah apa? Tuhan senang nada dasar ini. Jadi kalau kamu puji nyembah, pakai nada dasar ini, COVID nggak akan mendekat. Karena getaran sekian, selaras sama getarannya Tuhan. Aduh, makanya Tuhan ngomong, hati-hati penyesat. Ya, saudara. Atau doa pertobatan. Tobat itu apa? Tobat itu penyesalan yang sangat dalam. Di dalamnya ada komitmen untuk tidak berbuat lagi. Yang kena itu banyak orang-orang baik loh, saudara. 2 hari yang lalu, saya kehilangan salah satu pendoa syafaat teman saya, saudara. Ibu itu baik sekali. Setahu saya, tidak tahu ya di hadapan Tuhan. Tapi setahu saya beliau baik sekali. Pendoa syafaat kurang apa, saudara? Ibu itu menghabiskan masa tuanya dengan berdoa. Tapi yang terjadi adalah apa? Ngerti ya, saudara, sampai di sini ya? Jadi tidak ada formula. Ngerti ya? Saya tambahkan sedikit ya, Kak Son. Pertanyaannya ini tadi, menghadapi pandemi, orang yang sakit parah, dan ancaman dari orang-orang yang memusuhi orang Kristen, apakah kita boleh melakukan perjamuan kudus setiap hari? Ya tadi Kak Soni sudah jelaskan, perjamuan kudus itu adalah untuk mengingat pengorbanan Tuhan. Ketika Rasul Paulus ya dan jemaat mula-mula dimusuhi, kalau kita dengerin pemaparan Kak Soni tentang kitab Wahyu, itu 6 jemaat di kitab Wahyu dari 7 ya, 6 jemaat di kitab Wahyu itu dimusuhi oleh orang-orang Yahudi dan Romawi. Tapi mereka tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus untuk dilindungi. Bahkan banyak dari mereka mati dengan cara yang mengenaskan. Ada yang dibakar, ada yang macam-macam, ya. Jadi Tuhan tidak pernah mengarahkan perjamuan kuduslah untuk dilindungi dari aniaya atau dari sakit penyakit, tidak pernah. Tetapi perjamuan kudus itu Tuhan sarankan dilakukan untuk menjadi peringatan akan pengorbanan Yesus. Ini loh, aku mengorbankan diriku untuk kamu. Ini loh, aku lahir ke dunia, hidup, menderita, dan mati dengan cara yang paling mengerikan. Coba teladani hidupku. Jadi ketika kita minum anggur dan makan roti, kita ingat bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi.
bahwa hidup kita ditebus dengan cara yang sedemikian rupa, Allah menjadi manusia dan kemudian mati dengan cara yang sedemikian untuk supaya kita selamat. Menjadi peringatan akan Tuhan, supaya kita tidak hidup sembarangan. Jadi, apakah boleh melakukan perjamuan kudus setiap hari? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, terserah. Boleh-boleh aja. Tujuannya apa? Mengingat pengorbanan Tuhan buat kita. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, kita sudah ditebus, harganya sudah dibeli dan lunas dibayar, kita bukan milik kita sendiri. Itu yang harus diingat. Itu fungsi perjamuan kudus. Nah, ketika terpapar COVID, doa apakah yang dianjurkan? Doa yang dianjurkan adalah gini, terima kasih Tuhan, saya terkena ini dan saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi dalam hidup saya. Terima kasih. Kalau Tuhan boleh mengizinkan ini terjadi. Kalau sudah waktuku, ya sudah, berarti aku sudah selesai. Tapi kalau belum, berarti Tuhan masih kasih kesempatan untuk aku. Jadilah kehendak-Mu. Sama seperti ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya, jadi berdoalah, ya Tuhan, terima kasih kok izinkan ini terjadi, saya percaya pasti ada maksud Tuhan. Dan jalani saja, lewati saja. Jangan kita menyangka bahwa Tuhan kurang bijaksana, kurang berhikmat ketika sesuatu terjadi pada kita. Nah, Tuhan mestinya nggak gini. Salah ini Tuhan. Nah, itu kita menyangka bahwa Tuhan tidak bijaksana mengizinkan itu terjadi pada kita. Ya. Ya, jadi kalau kita terpapar COVID gimana? Minum paracetamol, minum vitamin C, minum vitamin D, ya, dan minum obat-obatan yang dianjurkan dokter. Jangan mengobati diri sendiri. Itu saran saya. Terima kasih. Silakan pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Kak Hana Suharti. Bagaimana cara kita bisa menjadi anak Allah yang bermujizat? Jadi banyak orang itu mengharapkan mujizat itu sebagai satu shortcut. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti Tuhan punya maksud. Roma 8:28. Ya, nah, nanti kita lihat aja lagi ya. Nantikan ya, minggu depan mujizat seri yang kedua. Dan itu menarik sekali. Yang pertama saja sudah membuat banyak pikirannya orang keramota. Itu istilah saya. Kenapa? Terganggu. Kenapa? Ya karena selama ini dengarnya kekeliruan. Segala sesuatu diselesaikan dengan mujizat. Padahal ada didikan Tuhan di situ. Ya, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Jawara Royale. Malam saya tertarik dengan Matius 5 ayat 20. Artinya kita harus hidup sesuai dengan tradisi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kah? Jika kemudian nanti kita diperhadapkan dengan penghakiman, artinya kita masih di bawah hukuman ya Kak. Bagaimana hubungan dengan korban Yesus di kayu salib? Saya bingung juga dengan hal ini. Terima kasih. Yuk baca dulu Matius 5:20. Saya tidak mengatakannya seperti itu. Perhatikan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan. Jadi Tuhan Yesus sedang membandingkan kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukan kita hidup sesuai dengan tradisi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bukan. Itu bicara mengenai integrity, virtue, purity of life, righteousness, ya. Hidup keagamaan, artinya Yudaisme dalam praktek. Artinya kenapa ngototnya mereka untuk cari Tuhan. Contoh gini, agama di seluruh dunia membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Di Yudaisme juga, di agama yang lain juga. Hukum Republik Indonesia sama hukum seluruh dunia. Tapi Yesus ngajar apa? Perhatikan. Yesus ngajarnya begini. Kalau kamu membenci saudaramu, ini nih, hidup keagamaan. Jika keagamaan yang dipraktekkan di kayu suning, ya. Jika kamu membenci saudaramu, ini kan tingkatannya lebih tinggi. Bukan bunuh secara fisik, tetapi dari motif di hati, motif di pikiran, engkau sudah buat dosa. Kalau berzina, hidup keagamaan orang Yahudi dikatakan berzina itu apa? Bersetubuh dengan orang yang bukan suaminya, bukan istrinya. Tetapi yang dituntut Tuhan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Nah,
tingkatannya di atas. Jika kamu melihat wanita dan mengingininya, bahasa aslinya, jika engkau melihat wanita dan tergeraklah syahwatmu, ereksi, ini pria ya, maka kamu sudah berzina. Terjadi perzinanya di mana? Di pikiran. Terjadi perzinanya di mana? Di hati. Jadi kalau dikatakan hidup keagamaanmu, kekristenanmu dalam praktek. Nah, agama-agama yang ada di sini disoroti adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu melakukan ibadah sebenarnya bukan buat Tuhan, tetapi untuk memiliki sebuah standar sosial tertentu di masyarakat. Mereka itu berdoa di perempatan-perempatan jalan. Contohnya seperti itu. Bukan kita mengikuti Yudaisme, enggak. Gitu loh. Sama sekali enggak. Kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi kita ada di bawah hukum yang jauh lebih berkualitas, yang lebih luar biasa. Mengerti ya? Ya, jadi bukan Tuhan bilang kita harus ngikutin tradisi, justru harus lebih tinggi daripada itu. Kita kualitasnya harus lebih tinggi dari itu. Makanya saudara, tujuan kita itu bukan sekedar masuk surga, enggak. Itu buah dari keselamatan, itu masuk surga. Tetapi sebenarnya kita itu dikembalikan ke rancangan semula. Kita menjadi manusia Allah, jadi mempelai Allah, ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Makanya kekristenan itu kualitasnya tinggi, bukan yang diajarkan yang remeh, yang seakan-akan kalau udah kenal, sudah ikut Yesus, sudah selesai semuanya. Enggak bisa. Pada saat kita terima Yesus, itu titik awal perjalanan kita menuju ke abadi. Dan itu proses demi proses. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan proses yang mudah. Tetapi Tuhan katakan, aku beserta. Itu sebabnya Roh Kudus diturunkan pada kita. Itu saja. Lanjut. Lanjut, pertanyaan dari Dr. Yuki. Shalom Kak, tolong nanya, berarti kita tidak boleh mengharapkan atau meminta mujizat. Misal kita dalam keadaan terjepit, kita berteriak minta mujizat, bagaimana menurut Kakak? Terima kasih Kak. Itulah pentingnya kita mengenal Tuhan. Minggu depan jangan terlambat. Yuki, saya ambil contoh anakmu, Davina gitu. Davina dari kecil, pasti kau tolong. Sampai satu titik tertentu dia besar. Saya tidak katakan saya dewasa. Dewasa di matamu, beholdernya dalam mata kamu. Kau lihat. Tapi kalau dia minta tolong hal yang sama seperti dia masih kecil, kamu tidak akan buat. Kamu akan didik Davina jadi perempuan yang dewasa. Itu cara Tuhan. Jadi tidak jadi anak gampang. Kalau misalnya nanti dia kuliah di luar kota atau di luar provinsi, nggak bilang mami, apaan sih lo? Apalagi kalau sudah menikah, mami gitu, nggak bisa. Mami, kamu udah gede, gitu kan? Gitu. Nah, makanya kita mesti kenal. Oh, ini didikan. Kalau kita terjepit, semua orang kalau punya masalah, kita itu merasa terjepit dan terdesak. Betul enggak? Tuhan enggak pernah terlambat. Tuhan tepat waktu. Mau lebih tepat lagi, Tuhan waktunya mepet. Nah, sementara itu hati kita deg-degan. Disitulah kita belajar mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Yang di ngomong kok doa ya habis itu loh. Berarti doanya Sadrak Mesak Abednego. Atau bukan doa lah, pernyataan iman. Kalau mau deklarasi, jangan deklarasi ya utang lunas, kandungan akan terisi loh. Deklarasi itu sama seperti Sadrak Mesak Abednego. Ngomong apa saudara? Jika Tuhan yang aku sembah menolong aku ya Raja, dia tetap Tuhan saya. Tapi jikalau dia tidak menolong kami ya Raja, dia tetap Tuhan kami. Itu deklarasi. Terdesak, tapi kepasrahannya sama Tuhan. Aduh, saudara. Saudara kalau lihat anak saudara gupuh, tahu gupuh nggak? Mami. Ih, kamu. Gitu lah. Tenang. Tapi bukan tenang yang pasif, tenang yang menyerahkan ke Tuhan. Ketenangan yang seperti ini. Seperti
Paulus, sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berapa kali lolos kematian? Saudara tahu, orang-orang Kristen perjanjian baru adalah orang-orang yang kepepet, tetapi mereka melihat kemuliaan. Lanjut. Habis Kak pertanyaannya. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Ternyata banyak di antara kita yang keliru, kan? Yuk, balik ke jalan yang benar. Yang punya masa lalu sudah selesai. Tadi saya diingatkan Tuhan, orang yang punya masa lalu, ya sudahlah. Masa lalu ya masa lalu. Berhenti sakit hati. Berhenti dengan masa lalu yang gelap. Gimana caranya? Ya sudah minta ampun sama Tuhan. Setelah itu apa? Ya kubur aja masa lalumu. Tulis batu nisan. Setelah itu apa? Lemparkan ke laut. Setelah itu apa? Tulisin. Dilarang mancing di sini. Yuk, kita berdoa ya. Kita bersyukur. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami belajar kebenaran. Banyak yang keliru ya Tuhan. Kami banyak yang keliru. Hidup kami banyak mempelajari hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Itu sebabnya kami meleset. Banyak kami tidak bisa maju karena kami masuk di area yang bukan areanya Tuhan. Kebenaran yang bukan kebenarannya Tuhan. Masuk di area yang bukan kehendak Tuhan. Kami mau kembali lagi. Kamu belajar firman. Kami mau mengolah firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa hidup seturut kehendak Tuhan. Kami menyerahkan teman-teman kami yang terinfeksi COVID. Tuhan tolong mereka. Tuhan pakai obat-obatan untuk mempercepat. Tuhan pakai dokter yang memberi nasihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Engkau menolong mereka. Terima kasih untuk mereka yang ditinggalkan. Ada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka karena COVID. Tuhan tolong. Tuhan beri penghiburan. Kami percaya. Tuhan, hamba percaya kalau mereka kerja keras, mereka sungguh-sungguh. Nggak mungkin Tuhan nggak pelihara. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan bertemu minggu depan dengan topik bahasan mengenai mujizat. Dan kami percaya Engkau ada di sana juga. Menjelaskan pada kami. Pakai Kak Ane yang mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga paparan mengenai mujizat itu membuka mata rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.